Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam dengan saya warahmatullahi Andrian Setia Nugroho. Pada pagi hari ini saya ada ide baru tentang membuat podcast, yakni Podak, podcast mendadak. Satu kawan saya di Mas Faktur, Iqbal Halo, halo. Hanafi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Aduh. Ini baru pertama Gimana kan? nih kabarnya? Kabar? Iya, baru pertama ini. Waduh, gila. Bintang tamu pertama ya. Spesial. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya alhamdulillah baik. Ya, sekarang lagi mungkin sibuk nyari-nyari kerja ya udah. Udah alhamdulillah sarjana teknik kemarin wisuda akhir Oktober kemarin. Wih, cakep. Wisuda udah dapat gelar barista di belakang nama. Oke, Alhamdulillah. ngomong-ngomong tentang wisuda nih ya. Mas Fatur kemarin wisudanya online atau offline ya? Oke, wisudanya kemarin kebetulan online. Tapi kemarin juga sempat ada polemik ya, soalnya kan dari rekan-rekan mahasiswa maunya offline ya, soalnya kan istilah wisuda kan ya juga sakral ya. Di 4 tahun kita kuliah masa nggak ada perayaan apa-apa gitu. Tapi keputusan balik lagi ke kemahasiswaan sama kampus nggak ngebolehin, akhirnya kemarin difikskan online. Oh gitu. Nah gimana nih dari Mas Fatur sendiri melihat fenomena wisuda online nih? Karena kan bukan hanya kampus di salah satu kampus negeri atau swasta gitu ya. Hampir di semua kampus di Indonesia itu melaksanakan uh, wisuda online. Nah, bagaimana tanggapan Mas Fatur ini? Untuk tanggapannya sebenarnya ya benar, hampir seluruh kampus wisudanya online. Cuman ada beberapa kampus juga yang offline, kayak kemarin itu ada UMM itu offline. Terus ada yang di Surabaya itu kalau nggak salah 17 Agustus atau mana itu juga offline. Cuman ya kalau tanggapannya pasti dari saya pribadi maupun teman-teman juga ya agak sedih sih. Kita juga tahun kuliah masa wisudanya online, nggak ada perayaan secara langsung, nggak ada arah-arahan terutama. Kita tahun kemarin, Oh, saya oke, kan iya betul. tahun kemarin ada arah-arahan, saya sendiri ngarak. Masa tahun ini nggak diarak? Ya sedih sih. Oh gitu ya Mas ya. Sedih berarti perasaannya nih. Uh, Pernah nggak kemarin itu sempat berekspektasi tinggi tuh ya sebelum COVID ya? Misal, wah aku mau wisuda nih paling heboh, paling apa ya? Paling ramai gitu. Pernah nggak ekspektasi sebelum ada COVID itu? Pokoknya wisuda tahun ini tuh wisuda paling keren gitu. Ada nggak ekspektasi kayak gitu Mas? Ada banget. Jadi kemarin sempat ya, kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli itu salah satu dosen tuh nge-share kan, share ke oprek, open recruitment kepanitiaan dari wisuda. Nah, terus teman-teman nge-share di grup, wah ada oprek nih kepanitiaan, berarti fix nih, paling nanti wisudanya offline. Terus teman-teman nanti akhirnya pakai baju apa, pakai kebaya, yang cowok pakai baju putih, pokoknya berekspektasi nanti arah-arahannya pakai apa, pakai mobil atau pakai apa kayak gitu. Nah, kok tiba-tiba di bulan September awal kalau nggak salah itu mulai difikskan sudahnya online. Oh gitu, oke. Tapi overall aman ya soal toga, soal piagam ataupun apa yang biasa didapatkan setelah wisuda itu aman ya Mas ya? Aman, alhamdulillah aman. Cuman kemarin juga ada sedikit kendala ya. Teman-teman kemarin dari satu angkatan sempat memprotes. Jadi ceritanya waktu di bulan September kalau nggak salah, kalau iya September itu ada pengumuman kalau pembayarannya itu kalau nggak salah di 700.000 atau 800 gitu ya. Nah, di biaya segitu kita cuman dapat toga sama pembayaran wisuda. Jadi wisuda itu bayar. Nah, kita compare sama kampus-kampus lain yang wisuda online.
ada yang gratis, ada yang bayarnya cuma 200. Nah, akhirnya kita protes, kok bisa sekitar 700-800 ribu. Kita emang dapat apa aja? Soalnya nggak ada rincian dapat apa aja, nggak ada. Nah, akhirnya kita tanya-tanya, akhirnya rincian itu dapat toga, terus dapat wisuda itu kertas ijazahnya itu juga katanya mahal. Per lembarnya itu 75.000 atau berapa gitu, soalnya ada hologramnya. Nah, akhirnya teman-teman juga protes gara-gara toga yang diberikan itu katanya toga pre-love dari tahun kemarin. Oh. Jadi bukan toga baru. Jadi toga yang tahun kemarin kating-kating itu pada nyewa kan tahun kemarin itu, nggak beli. Jadi toga yang tahun kemarin dikasih ke kita. Akhirnya teman-teman protes, wah nggak bisa gitu. Kenapa kok kita diwajibkan untuk membeli toga kayak gitu? Akhirnya dari pihak kampus menjadikan ada beberapa kategori. Kalau nggak salah ada 4 kategori, ada A, B, C, D, di mana ada yang bisa beli toga, tanpa beli toga, terus ada yang sama souvenir, dapat souvenir WISI tapi nggak tahu souvenirnya apa. Nah, saya kemarin kebetulan teman-teman juga banyak yang beli, pilih kategorinya itu yang tanpa toga. Jadi yang paling murah. Di paling murah itu 385.000. Gitu. Oh, itu salah satu problematika sebelum wisuda ya, Mas ya? Betul. Oke, kan Mas Fatur nih udah udah menjalankan proses wisuda itu ya dari pagi sampai siang hari. Nah, feel-nya yang didapat oleh Mas Fatur gimana? Apakah sesuai ekspektasi nggak? Oh, feel wisuda ketika penerimaan toga dan sebagainya itu udah dapat feel-nya belum? Atau ya kayak acara webinar biasa gitu? Sebenarnya sih kalau menurut saya sih ya biasa aja sih, soalnya kan feel-nya itu nggak dapet gitu. Apalagi kita di rumah masing-masing, ada yang sama orang tuanya, ada yang enggak. Kebetulan saya juga orang tua saya berhalangan karena ada ya kesibukan lah, ada pekerjaan juga. Jadi di rumah sendiri. Nah, berhubung akhirnya teman-teman yang WISI Mojokerto itu ngajakin kumpul, akhirnya saya ya udahlah daripada di rumah sendiri, mending wisuda online-nya di rumah teman saya kebetulan. Terus kalau feel-nya ya lebih santai. Meskipun acaranya pagi banget, jam 7 itu udah mulai, tapi lebih santai kan, kita ya sambil duduk, ada yang sambil nyemil, makan. Cuman pas di prosesi pembacaan wisudawan, itu udah mulai tegang serius lah. Agak sedih gitu, pasti sedih lah. Pagi banget berarti ya Mas, jam 7 itu ya? Jam 7 sampai jam 7 udah registrasi. Ya, untuk ini kan teman-teman yang mahasiswa mungkin ya belum tahu ya bagaimana persiapan kakak-kakak yang udah wisuda itu seperti apa persiapannya. Kan banyak nih yang pakai kan disediain virtual background, terus harus pakaiannya harus apa gitu. Mungkin ada ketentuan yang harus dipatuhi sama setiap wisudawan gitu, Pak. Oke, untuk ketentuan saat prosesi wisudawan itu kita H-1 ada demonstrasi dari pihak kampus, tapi itu juga sebenarnya kurang kayak demonstrasi sih, lebih ke briefing, nanti harus gimana-gimananya, soalnya kan pemanggilan setiap wisudawan satu-satu juga, terus dibacain rundown acara mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang itu. Terus untuk pakaiannya kemarin di dress code-nya itu agak rancu juga, dari pihak kampus juga lebih membebaskan. Jadi ada yang bilang pakaian rapi, ada yang nggak apa-apa pakai toga. Malah sempet ya, H-1 itu pihak kampus itu bilang semuanya wajib memakai baju yang formal, baju bebas rapi. Nah, anak-anak yang pada pesen toga itu protes lah. Kita ngapain kok disuruh beli toga yang harganya kurang lebih 300.000 itu, toganya aja itu 300.000, tapi kok nggak
dipakai saat wisuda kan aneh. Akhirnya anak-anak yang beli-beli toga itu tetap pakai. Kayak gitu sih. Oh gitu ya, berarti ketentuannya ini masih kurang tersistematika dengan baik gitu ya. Iya. Oke, untuk ini kan Mas Fatur kan udah wisuda ya, udah mendapatkan gelar ST gitu. Apa perbedaan Mas Fatur sebelum mendapat gelar ST sama setelah mendapat gelar ST? Mungkin atau ada kebanggaan tersendiri gitu, Mas? Oke, perbedaannya pasti beban yang kita rasakan lebih berat. Pasti lebih berat soalnya kan kita udah menyandang gelar sarjana. Kita kalau bisa kan jangan menjadi beban orang tua. Nah, kita tiap hari itu pasti ya teman-teman juga saling nge-share lowongan pekerjaan. Intinya kita hampir setiap hari itu nyari lowongan pekerjaan. Apalagi di saat pandemi gini, ya cukup susah sih untuk mencari pekerjaan. Oke, jadi ada kebanggaan sendiri, ada rasa beban membawa gelar itu sendiri ya. Iya betul. Mungkin Mas Fatur juga apa ya namanya ya, mempersiapkan ya, tadi udah disebutkan mempersiapkan mencari lowongan pekerjaan. Nah, di masa pandemi ini kan memang orang yang di PHK gitu ya, orang-orang yang tidak bekerja itu banyak, dan lowongan pekerjaan pun yang dibuka cuma sedikit gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Mas Fatur serta teman-teman yang lain mungkin yang sudah wisuda, bagaimana cara mengatasi untuk membuat diri kita itu tidak insecure, karena ya kita ketahui lowongan pekerjaan aja yang dibuka cuma sedikit. Selain itu juga mungkin kualifikasi yang disarankan dari perusahaan juga tinggi. Nah, itu bagaimana, Mas? Oke, memang benar. Lowongan pekerjaan saat ini juga sedikit dan persaingan juga sangat banyak ya. Terutama kan sejak bulan Maret atau April itu udah mulai banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya ya. Jadi beda sama tahun-tahun sebelumnya, wisuda tahun ini, wisudawannya itu untuk mencari pekerjaan itu saingannya itu bukan hanya fresh graduate, namun saingan kita juga dari orang-orang yang berpengalaman, terutama yang di PHK tadi. Soalnya kan yang di PHK juga cukup banyak ya. Nah, dari saya sendiri untuk mempersiapkan supaya tidak insecure, pastinya kita mempersiapkan mulai dari ya nyari-nyari lowongan pasti. Kalau dari saya sendiri pasti nyarinya di LinkedIn, kita juga mencari relasi, terus via email, terus kita apply via Jobstreet terutama, terus di Telegram juga banyak untuk mencari pekerjaan. Nah, di sisi lain, berhubung kita masih fresh graduate, sedangkan sekarang perusahaan itu kebanyakan malah cari yang berpengalaman, minimal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Nah, antisipasinya kita juga sebagai fresh graduate yang belum ada pengalaman di bidang industri dan sebagainya, bisa ikut-ikut seminar maupun sertifikasi. Soalnya kalau yang saya lihat di tiap-tiap industri ada yang requirement-nya itu ada yang diwajibkan sertifikasi semisal ISO, terus ada yang sertifikasi K3 terutama, K3 umum kayak gitu. Nah, bisa mulai dari sekarang teman-teman mempersiapkan untuk mengikuti sertifikasi. Memang sertifikasi itu juga cukup mahal ya. Kalau yang sertifikasi nggak abal-abal itu kurang lebih di 2 juta ke atas memang. Oke, cukup menarik nih ya kalau bahas tentang peluang kerja untuk di masa pandemi COVID ini. Oh ya Mas, ngomongin tentang wisuda ini, mungkin teman-teman sudah merasa lega nih ya, para wisudawan atau para fresh graduate yang telah mendapatkan gelar, telah menuju dunia kerja, dunia mereka sendiri gitu. Artinya mereka sudah bebas menentukan masa depan hidupnya. Nah, yang mau saya tanyakan terkait fresh graduate ini, apakah fresh graduate itu harus apa ya,
harus mereka itu atau biasanya mereka masuk dalam dunia industri itu yang memiliki pengalaman yang sedikit, karena tadi sempat disebutkan Mas Fatur bahwa minimal ada persyaratan 1 tahun gitu ya Mas. Nah, gimana kalau persyaratan itu kurang dari 1 tahun Mas? Oke, ya balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Soalnya ada perusahaan yang benar-benar membutuhkan fresh graduate, ada yang minimal udah berpengalaman. Nah, sebenarnya kalau yang saya baca-baca, kenapa perusahaan lebih suka yang fresh graduate itu, kebanyakan memang fresh graduate itu lebih mudah diatur pertama. Terus dari negosiasi gaji pasti fresh graduate itu ya bisa diminimalisir lah untuk gajinya. Terus sebenarnya kalau terkait pengalaman, kan juga bisa masukkan sih pengalaman-pengalaman kayak organisasi, terutama saya kemarin juga sebagai asisten lab ya, itu saya masukkan kayak di Jobstreet maupun di CV saya itu. Jadi kalau di total-total, kan saya juga kemarin itu asisten lab itu dari semester 3 sampai 8 ya, kurang lebih itu ada 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Nah itu bisa dimasukkan ternyata. Pun kemarin saya waktu ya kebetulan dapat panggilan interview itu dari pihak HRD-nya juga kayak menarik gitu. Oh, anak ini udah pernah pengalaman jadi asisten lab. Wah, berarti bisa masuk ini. Jadi kayak asisten lab itu salah satu pengalaman sebagai kerja juga sih. Kayak gitu sih. Oke, menarik nih ya, Mas Fatur udah melewati tahapan interview. Semoga bisa diterima di pekerjaan yang diinginkan gitu ya. Amin, 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 amin. amin. Oke, ini kan Mas Fatur sebagai salah satu pembicara atau apa yang namanya narasumber untuk pertama kali ini dalam podcast mendadak atau produk ini. Nah, mungkin bagi teman-teman lain, para penonton atau para subscriber di akun YouTube saya Mas, mungkin ada pesan Mas yang ingin disampaikan kepada mahasiswa nih yang belum wisuda atau yang baru menjalani skripsi atau mahasiswa yang baru masuk kuliah. Nah, bagaimana cara untuk mempersiapkan diri seperti mengikuti perkuliahan, organisasi dan sebagainya guna untuk nanti bisa berguna dalam dunia industri maupun yang lain. Gimana caranya itu, Mas? Oke, untuk persiapannya bagi rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswa baru, tingkatkan terutama di bidang organisasi ya, di organisasi dalam kampus maupun luar kampus, soalnya itu menjadi bekal kita nanti saat di dunia kerja. Memang untuk IPK itu penting. IPK ilmu-ilmu yang kita dapat di dalam dunia perkuliahan itu penting memang. Namun untuk IPK sendiri itu lebih ke kalau di dunia kerja itu di tahap administratif. Jadi di tahap awal itu memang IPK itu penting. Ada minimal IPK-nya kalau swasta itu 3,25 kayak gitu. Nah, itu harus kita penuhi. Nah, selebihnya kita tunjukkan di bidang organisasi itu kita ngapain aja. Ikut-ikut perlombaan itu penting juga. Nanti kita akan ke dalam CV. Nah, terus untuk mahasiswa yang semester akhir terutama ya, bisa dipersiapkan dari sekarang, ikut-ikut pelatihan terutama sertifikasi, namun sertifikasinya jangan yang abal-abal juga. Soalnya dari perusahaan itu mesti membutuhkan yang sertifikasi dari Kemenaker terutama. Jadi persiapkan itu, persiapkan mentalnya juga, soalnya kita nggak tahu ya, COVID ini itu sampai kapan, belum ada yang bisa memprediksi. Bisa jadi di tahun 2021 keadaannya masih sama kayak gini, kayak gitu. Oke, ini yang diomongkan semua daging semua ya, tidak ada kulitnya.
Terbaik. Iya, semoga ya Mas ya, doakan teman-teman mahasiswa yang sekarang yang baru menjalani skripsi, semoga tahun Oke. depan COVID-nya segera selesai biar kita bisa Amin. wisuda offline bareng. Amin. Oke. Oke, Amin. satu lagi Mas. Jangan Iya, Pak. dendam dengan generasi seterusnya ya. Kan soalnya Mas generasi pertama yang menjalani wisuda online. Enggak apa. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita podcastkan atau kita bincang bareng sama Mas Fatur terkait suka duka wisuda online sampai persiapan menuju dunia kerja. Oke, teman-teman yang di sini udah menonton, terima kasih atas waktunya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan icon loncengnya. Oke, mungkin itu aja Mas Fatur yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Oke. Terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses wabarakatuh. terus, Mas. Oke, sip.